Oke, kita lanjut di part 3 ya. Part 3, sekarang saya akan mencoba membahas tentang vibration of infinite string. Jadi sekarang saya tidak punya batas kiri dan tidak punya batas kanan. Kenapa? Karena saya hanya membicarakan suatu persamaan gelombang satu dimensi dengan suatu syarat awal dan kecepatan awal. Nah, kalian bisa gunakan, selain menggunakan metode karakteristik, selain menggunakan metode pemisahan peubah gitu ya, kalian bisa juga menggunakan pencarian solusi menggunakan transformasi variabel, di mana transformasi variabelnya itu kita lakukan dengan traveling wave. Ini namanya solusi dari traveling wave, gelombang jalan. Yang ini gelombang jalan ke kanan, yang ini gelombang jalan ke kiri. Jadi variabel x dan t-nya itu sekarang kita transformasikan ke variabel lain, atau kita transformasikan ke frame-nya sebelumnya x dan t, sekarang frame-nya ke C dan eta gitu, moving frame gitu ya. Jadi saya transformasikan, saya bisa dapatkan UX-nya jadi UC plus U eta, UXX-nya sehingga jadi yang ini, UT-nya dapat jadi yang ini, dan UTT-nya jadi yang ini gitu ya. Detailnya bisa kalian pelajari sendirilah tanpa harus saya jelaskan ya. Kemudian saya bisa bentuk persamaan gelombang saya yang sebelumnya UTT min C kuadrat UXX menjadi dalam eta dan C, yang tidak lain jadi min 4C kuadrat sama dengan 0. Wow, jadi lebih sederhana, dia hanya bergantung terhadap eta dan C. Karena C saya tidak mungkin 0, kalau C-nya 0 dia jadi UTT sama dengan 0 ya, bukan persamaan gelombang. Jadi tentunya saya mau menyelesaikan U eta C sama dengan 0. Oke, U eta C sama dengan 0 ini kalian ini harusnya n-nya, ini harusnya n-nya, ini bukan begini, ini harusnya U C eta-nya di bawah ya, bukan dikali eta. Nah, ini sama dengan 0, artinya saya bisa integralkan dulu terhadap eta ya, dengan menganggap C-nya sebagai konstanta, sehingga saya dapat U C-nya adalah suatu fungsi dari C. Kemudian U C eta-nya jadi integral suatu fungsi dari C dC ditambah G eta, karena saya integralkan terhadap C, jadi ada penambah konstanta fungsi eta ya, sehingga saya dapat apa? U C eta-nya adalah fungsi C ditambah fungsi eta. Nah, C tadi apa? C tadi adalah X min CT, G eta tadi adalah X plus CT, jadi saya dapat UXT saya adalah suatu fungsi F dan suatu fungsi G, di mana fungsi F ini variabelnya adalah X min CT, jadi sama dengan fungsi Fx yang saya geser, yang saya gerakkan ke kanan dengan kecepatan C, sedangkan yang ini adalah fungsi G yang saya gerakkan ke kiri dengan kecepatan C gitu ya, Gx yang saya gerakkan ke kiri dengan kecepatan C. Oke, sekarang saya punya apa informasi lainnya? Saya punya syarat awalnya Fx dan kecepatan awal Gx. Saya substitusikan saja, T-nya 0, saya dapat F plus G-nya F kecil X, kemudian UT X,0 saya bisa dapatkan ini ya, min Fx plus Gx sama dengan min F0 plus G0 seperti integral 0x gs ds. Nah, ini kalian bisa selesaikan persamaan ini dan persamaan ini menggunakan eliminasi substitusi bebas gitu ya. Jadi saya bisa peroleh F besar X sama dengan apa dan G besar X sama dengan apa ya. Oke. Nah, saya dapat F besar X dan G besar X dalam fungsi Fx dan Gx, F besar 0 dan G besar 0, sehingga solusinya tinggal saya substitusi ya, Fx min CT X plus CT, saya dapatkan yang ini. Wow, jadi saya bisa dapatkan solusi D'Alembert saya yang sebelumnya menggunakan persamaan karakteristik dengan transformasi variabel ya, dengan menggunakan transformasi variabel menggunakan variabel moving frame, jadi saya bisa dapatkan transformasi variabel menggunakan variabel C dan eta, saya juga dapatkan solusi yang sama dengan solusi D'Alembert. Nah, ini adalah solusi umum untuk persamaan gelombang dengan persamaan gelombang atau string atau persamaan getaran dawai tanpa batas kiri dan tanpa batas kanan. Saya hanya punya syarat awal dan syarat batas ya. Kalau yang standing wave tadi saya harus tahu dulu batas kiri dan batas kanan ya, sehingga saya bisa dapatkan Dirac-Fourier-nya gitu ya. Kalau yang menggunakan moving frame variable ini saya bisa selesaikan tanpa harus tahu batas kiri dan batas kanan. Jadi ini adalah solusi untuk dawai yang tak hingga, yang saya nggak punya batas. Sedangkan yang sebelumnya standing wave itu untuk dawai yang berhingga, panjangnya berhingga. Dan saya tahu kondisi di batas kiri dan
batas kanan. Ya. Nah, ini kalian bisa coba solusi dari persamaan gelombang untuk X-nya dari min tak hingga sampai tak hingga dengan syarat awal E min X kuadrat dan kecepatannya 0. Sehingga saya bisa substitusikan saja ya. Berarti Fx-nya adalah E min X kuadrat, G-nya adalah 0. Saya dapatkan solusinya ini. Ya, ini nggak bisa di play. Sebentar, saya carikan yang bisa di play. Nah, ini. Jadi ini ketika T0, ketika T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 dan seterusnya. Kalau saya play, ya, jadi dia adalah gelombang traveling wave ya. Kelihatan sekali traveling wave-nya ya. Di gelombangnya jalan gitu ya. Oke. Ini untuk dawainya yang infinite. Dawai tak berhingga. Nah, ini kalau kalian mau coba-coba cari tahu, coba-coba ngeplot gitu ya. Ini yang X min CT saja. Jadi kalau tadi solusi kita adalah X ada fungsi X min CT, ada fungsi X plus CT. Untuk fungsi X min CT-nya itu dia gelombang jalan ke kanan dengan kecepatan C. Ini untuk X plus CT, gelombang yang jalan ke kiri ya, ke kiri dengan kecepatan G. Kalau dikombinasikan, nah dia jadi begitu ya. Oke. Selain itu kita juga bisa membuat, bisa nggak Bu? Sekarang saya punya ide nih. Bagaimana kalau dawainya itu dawainya yang semi infinite gitu. Jadi yang batas kirinya ada 0, tapi dawainya panjangnya tak hingga, L-nya tak hingga gitu. Bisa nggak gitu ya? Oke, itu pembahasannya di semi infinite string with fixed end atau di free end gitu ya. Jadi ini sekarang ceritanya adalah dawainya itu panjangnya tak hingga, tapi ujung sebelah kiri kita tahu kondisinya gitu. Jadi talinya ini tak hingga dengan ujung kirinya ditetapkan di suatu titik. Bisa ya Bu panjang tali tak hingga? Panjang tali tak hingga itu jangan dibayangkan panjang talinya itu dari mana ya? Dari dunia ke akhirat enggak ya? Panjang talinya itu jangan dibayangkan yang sangat panjang, bukan yang sampai berjuta-juta kilometer, nggak harus seperti itu. Jadi memang untuk kenyataannya ketika tali itu sudah cukup panjang sampai masa jenisnya itu hampir terabaikan ya karena berat panjang tali itu sendiri. Nah, itu kita bisa sebut talinya itu tali infinite. Jadi kalau talinya sangat tipis gitu katakan, talinya tali apa ya yang tipis ya, tali rafia gitu ya. Tali rafia tapi panjangnya tali rafianya itu 100 km gitu ya. Maka kita bisa jadi tidak bisa melihat gelombang yang berjalan di situ karena talinya terlalu panjang. Oke? Kalau tali rafia tadi saya perpendek jadi cuma 1 meter. Ketika kamu lakukan percobaan menggelombangkan tali gitu ya, dari satu dipegang, ditetapkan di paku, ujung kirinya kamu paku di suatu titik, lalu ujung kanannya itu kamu coba gerakan, itu akan terlihat gelombangnya gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi memang model atau ya modelnya sama, UTT sama dengan C kuadrat UXX, tapi punya kondisi awal, kondisi batas yang berbeda gitu ya. Oke, jadi sekarang bayangkan saya punya tali yang cukup panjang, katakan talinya 100 km. Ujung sebelah kiri saya paku, ujung sebelah kanan saya gerakan gitu ya. Ini bebas untuk bergerak. Kira-kira dia bisa ditemukan model pergerakannya atau enggak gitu ya. Nah, untuk string dengan ujung kiri tetap tapi panjangnya tak hingga ini, saya bisa definisikan persamaan gelombangnya sama. X-nya dari 0 sampai tak hingga dengan T positif. Nah, ini adalah keadaan awalnya ya. Ini kita beri kecepatan awal atau tidak dan sebesar apa kecepatan awal di setiap X. Lalu di ujung sebelah kiri saya tetapkan 0. Lihat bahwa di sini saya tidak punya syarat ULT. Saya tidak punya syarat untuk ini. Kalau di kedua ujung yang saya ikat tadi untuk cerita senar gitar tadi ini sama dengan 0. Untuk kasus semi infinite string with fixed end ini saya nggak punya nih. Ya, jadi saya tidak punya ini. Oke. Lalu kita bisa gunakan solusi dari persamaan gelombang tadi ya. F besar ditambah G besar, di mana F besarnya ini, G besarnya ini. Saya tinggal gunakan
ini ya. Untuk ini kan solusi ini bisa diperoleh ketika syarat awalnya fx, kecepatan awalnya gx. Sehingga saya hanya perlu menambahkan syarat batas kirinya. Batas kirinya u0t saya substitusikan saja t-nya 0, x-nya 0, saya dapat f min ct, x-nya 0, g min g ct, artinya f min ct sama dengan min g ct. Wow, oke. Jadi ketika min ct-nya saya anggap z, maka saya punya f besar z itu sama dengan min g min z. Hati-hati ya, di sininya min z ya, karena di sini min ct, di sini jadi ct. Artinya kalau di sini z, di sini jadi min z. Kemudian saya bisa dapatkan solusinya gitu. Solusinya apa? Solusinya adalah fx min ct plus gx plus ct ya, di mana fx min ct itu sama dengan min g ct min x. Ini min g min ct min x. Substitusi dari sini saya bisa dapat ini. Tinggal kita jabarkan biasa ya. Jadi fungsi g-nya apa? Fungsi g-nya ini kamu substitusikan ke sebelah sini, saya bisa dapatkan solusinya. Nah, bedanya tadi dengan yang sebelumnya di mana? Di bagian sini nih. Ya, kalau di dua ujungnya terikat ini plus fx min ct. Itu di sebelah kirinya saya ikat paku ya Bu ya. Sekarang kalau gitu. Sekarang kita coba lagi. Sekarang talinya itu masih tak hingga, tapi ujung sebelah kiri tidak kita ikat paku, tapi kita taruh di tiang gitu ya, dan ini masih bisa naik turun gitu. Jadi ini bebas, ini masih bisa dikasih di ring gitu ya, di tali dengan cincin gitu ya. Jadi ringnya masih bisa naik turun gitu. Dia tetap di posisi itu, di posisi x sama dengan 0, tapi bisa tidak 0. Nilainya bisa tidak 0. Oke. Artinya apa? Artinya itu berkaitan dengan syarat batas kirinya begini, berkaitan dengan ux, turunan u terhadap x di 0, t-nya 0. Nah, sama kita berangkat dari solusi umum f besar g besar. F besar g besarnya sudah saya jelaskan ya, seperti sebelumnya. Anda bisa dapatkan di sini sama dengan yang di sini. Kemudian mana tadi? Kita lakukan perbedaannya di mana untuk mencari ux, turunan u terhadap x di x, t. Saya bisa dapat ini. Turunkan terhadap x berarti turunan 1 ya. 1 dikalikan f aksen ditambah 1 dikalikan g aksen. Untuk x-nya 0 substitusikan 0, 0. Jadi f aksen min ct dan g aksen ct. Sehingga saya dapat ini. F aksen min ct sama dengan min g aksen ct. Artinya kalau ini z, maka di sini adalah min z. Jadi saya dapat fz sama dengan g min z. Oke, sebentar. Ini fz ini jadi min g min z. Ya, ini dapatnya nih ya, masih aksen. Lalu saya integralkan. Nah, integralnya ini hati-hati. Integral dari g aksen z dz. G aksen min z ya. Anda bisa pakai substitusi. G aksen min z d min z per min 1. Jadi saya dapat apa? Min G min Z ya. Ditambahkan ini ada minnya di depan dari yang ini ya. Berarti ini jadi min jadi plus. Nih jadi plus ya. Jadi kalau sebelumnya saya dapat FZ sama dengan min G min Z, yang ini FZ sama dengan G min Z. Oke? Beda sedikit. Nah, substitusikan seperti biasa, gantikan F-nya yang di sini dengan G min Z, jadi G ct min x, saya dapat yang ini ya. Jadi kalau sebelumnya yang di ujung sebelah kiri tetap di sini min, kalau ujung sebelah kirinya bebas itu jadi plus. Dan integralnya juga berubah ya, integralnya berbeda. Gitu ya, menarik ya, kita bisa main-mainkan. Nah, ini latihan soal bisa kalian coba. Ini untuk dawai tak hingga, artinya saya tidak punya batas kiri, batas kanan. Kalian bisa pakai solusi di Alembert saja langsung. Yang ini untuk solusi demi semi tak hingga. Itu solusi dawai semi tak hingga. Jadi yang sebelah kiri dengan ujung tetap. Jadi u0t-nya 0 dengan x-nya antara 0 sampai tak hingga ya. Ini 0 sampai tak hingga, yang ini x-nya min tak hingga sampai tak hingga, yang ini 0 sampai tak hingga. Cuma yang ini ujung bebas. Jadi yang saya tahu ut, ux 0,t, di sini saya tahu u 0,t. Ya. Bisa dicoba, lalu bisa dicoba juga soal nomor 4, nomor 5. Kalau misalkan kedua ujung lepas gimana? Jadi dawainya tak hingga.
dawainya berhingga, tapi kiri dan kanannya itu tidak nol, tapi saya biarkan lepas seperti saya ikat di tali, tapi talinya di ring gitu ya, tapi dia masih bisa naik atau turun. Oke. Nah, ini juga mungkin ada yang bertanya kalau diaplikasikan ke pemodelan gimana Bu? Nah, sebetulnya kaitan dawai itu ada di C-nya, di mana C-nya itu adalah tegangan dawai per massa dawai. Jadi ketika massa dawainya semakin besar, apa yang terjadi? Massa dawai makin berat dawainya, maka frekuensinya juga akan makin kecil. Kalau dawainya semakin kita ikat dengan cukup kencang, maka bunyinya juga akan semakin nyaring ya, karena T-nya semakin besar sehingga frekuensinya juga naik. Nah, kalian juga bisa coba hitung. Kalau panjangnya 0,6, L besarnya 0,6, rho-nya 0,4 gram per meter, dengan T-nya 15 Newton per meter, kira-kira Fn-nya berapa? Bisa dihitung ya. Oke, jadi begitu. Ini ada beberapa jawaban, bisa kalian cek solusi kalian. Jawaban nomor 1 saja yang saya berikan ya. Nomor 2 dan 3 silahkan dicoba sendiri. Oke, begitu untuk materi persamaan gelombang satu dimensi untuk pekan ke-11. Cukup padat materinya untuk pekan ini. Jadi tidak ada PR ya. Mungkin saya pakai H5P saja. Silahkan disimak, silahkan dipelajari. Pekan depan saya akan masuk ke pemisahan variabel untuk persamaan difusi. Oke, sekian. Semoga materinya bisa diterima dengan baik dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya lancar untuk hari ini. Saya akhiri materinya untuk pekan ke-11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.